Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Hikmatun Nazila. Oke, pada video kali ini pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kelas 8 bab 4 yang berjudul Come to My Birthday Please. Oke. Seperti biasa, nanti saat pelajaran berlangsung, saya ingin kalian mencatat kosakata baru Kalian catat tuh bahasa Inggrisnya, lalu kalian catat juga artinya. Nah, nanti di akhir pembelajaran, saya ingin kalian menghafalkan kosakata tersebut. Hitung-hitung kita memperbanyak kosakata kita vocabulary kita. Oke. Come to my birthday please. Birthday. Kira-kira apa nih yang identik sama birthday? Ya bener, invitation. Terus party, ya bener sekali. Nah, kali ini kita akan belajar banyak tentang invitation dan kawan-kawannya. Oke. Have you ever been invited to go somewhere by your friends? Apakah kamu pernah diajak pergi ke suatu tempat oleh temanmu? Or have you invited your friends to go somewhere with you? Atau pernahkah kamu mengajak temanmu untuk pergi ke suatu tempat bersamamu? Pernah? Pasti pernah ya. Nah, a happy moment isn't complete with the presence of our friends and family. Momen yang bahagia itu nggak bakal komplit tanpa kehadiran teman kita dan family kita, keluarga kita. Right? Bener? Iya dong. Thus, we often invite them to share our happy moment together. Itulah kenapa alasan kita sering mengundang mereka untuk kita berbagi momen kebahagiaan kita bersama. Oke? Nah, now sekarang in this chapter, dalam bab ini, we are going to learn how to invite someone to do something. Kita akan belajar bagaimana mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Besides that, selain itu we are going to learn how to give instruction. Kita akan belajar bagaimana cara kita memberikan perintah nih kepada orang lain. Nah, and ask for permission well. Dan kita akan belajar bagaimana cara kita meminta izin yang benar. Oke? Nah, kita langsung saja Pertama, the expression of giving instruction, ungkapan untuk memberikan perintah, instruksi. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya nih, apa itu instruction? Apa itu perintah? Yes, benar sekali Instruction is, perintah adalah the expression to give order, ungkapan untuk memberi perintah to other people, kepada orang lain. Oke. It's also known as the imperative form. Ini juga dikenal dengan bentuk imperatif. Pasti kalian sering mendapatkan perintah, iya nggak? Ya kan? Atau bahkan terkadang kalian sendiri yang memerintah. Ayo. Nah, sekarang gimana nih caranya kita bikin kalimat perintah dalam bahasa Inggris Instruction are very easy to use Perintah itu sangat mudah untuk digunakan. Caranya, you can begin the sentence with a verb. Kamu dapat memulai sebuah kalimat dengan kata kerja. Dan selanjutnya gimana? And with an object, a person, or thing Kita mengakhirinya dengan objek atau benda atau orang gitu Oke. Atau the common pattern-nya atau pola pengajaran umumnya itu rumusnya infinitive plus object. Nah, untuk bentuk negatifnya dari instruction itu apa The negative form of instruction is bentuk negatif dari instruction itu adalah prohibition Apa itu prohibition? Kalau instruction itu perintah, berarti prohibition itu apa? Iya, benar sekali, larangan which mean opposite of instruction, yang artinya itu berlawanan dengan perintah.
that is prohibiting other person in doing something, ya, yang dia itu melarang orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini nih kita kan di Indonesia ya, biar lebih sopannya, meskipun ini cakupannya jauh ya, biar lebih sopannya itu instruksi atau perintah kita itu bisa menggunakan, kita tambahkan kata please ya, tolong, oke? Nah, untuk responnya nanti setelah kita mendapatkan perintah ya, kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang itu ketika kita setuju, dan kita juga bisa menolak ya ketika kita tidak setuju. Oke. Misal nih, Miss, contoh instruction itu apa aja gitu ya kan? Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Saya kasih contoh ya. Yang pertama, bring the books. Apa? Bring the books. Bawa buku-bukunya. Itu adalah perintah yang mana menunjukkan seseorang untuk membawakan buku. Kemudian ada lagi, apa? Open the door. Buka pintu. Itu perintah seorang untuk membukakan pintu. Selanjutnya ada lagi nih, answer the phone please. Apa? Jawab teleponnya, tolong. Oke? Itu perintah seseorang untuk mengangkat telepon. Misalnya ada telepon, itu yang ditelepon sedang sibuk, bisa meminta orang lain untuk diangkatkan atau yang lainnya gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, you got it? Oke. Kita lanjut. Yang kedua, the expression of giving and responding invitation expression. Nah, apa ini? Ungkapan untuk memberi atau menanggapi undangan. Oke ya. Jadi ketika kamu mendapatkan undangan ya, di sini tuh kita akan belajar gimana sih caranya kita memberikan undangan, kalimat-kalimat apa sih yang biasa kita gunakan buat mengundang someone ya. Terus nanti ketika kita dapat undangan, kita tuh what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menerima atau menolak? Semisal kita menerima, apa yang harus kita ucapkan? Semisal kita menolak, apa yang harus kita ucapkan? Oke? Nah, you can use this expression. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini to invite someone, untuk mengundang seseorang. Oke? Yang pertama, can you come to? Ya, dapatkah kamu datang ke, gitu kan? Misal, can you come to my birthday party, gitu kan? Dapatkah kamu datang ke my birthday, gitu kan? Bisa ada lagi, could you come to, sama aja artinya, bisakah kamu datang ke my birthday atau ke your graduation atau acara-acara yang lain gitu ya. Selanjutnya ada apa lagi ya? I would very much like you to come ya. Saya ingin Anda datang, saya sangat ingin Anda datang. Itu kan benar-benar secara tidak langsung mengundang gitu kan ya. Selanjutnya ada apa lagi? I'm really happy if you to come ya. Saya sangat senang jika Anda datang ke, if you come to, I'm sorry ya tadi, I'm really happy if you come to ya. Saya sangat senang jika Anda datang ke apa itu kan, bisa ke farewell party or yang lain gitu kan, bisa sweet 17 party ya, dan yang lainnya. Oke? Nah, setelah kalian menerima undangan, apa yang harus kalian lakukan? Kalian itu harus bagaimana gitu kan? Nah, di sini ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, misal kalian menerimanya ya. Nah, apa sih ekspresi-ekspresi apa atau ungkapan-ungkapan apa yang harus disampaikan atau yang digunakan, yang biasa digunakan untuk menerima undangan ya? Di sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama, absolutely convenient ya. Tentu, hitung saja aku, atau catat aja. Oke, seperti itu. Yang kedua, I very much. Ya, tentu saya akan datang. Terus selanjutnya, yes, certainly I'll come. Ya, tentu saja saya akan datang. Itu salah satu cara untuk menjawab ketika kalian mendapatkan undangan ya. Nah, ini ketika menjawab nih, nah menolaknya gimana Miss? Oke, untuk menolaknya gini nih. Yang pertama kalian bisa bilang, I would like to, but ya, saya ingin tapi, misal, you must mengurus your father yang sick di rumah, atau you harus help your mother, yang lainnya ya, atau yang lainnya. Oke, yang kedua, I'm
sorry, I can't. Wah, ini bener-bener nggak bisa nih. Saya minta maaf, saya tidak bisa gitu. Terus yang ketiga apa? Thank you for asking me. But ya, terima kasih telah bertanya pada saya, atau terima kasih telah menawarkan kepada saya, tapi kasih tahu tuh reasonnya apa, kenapa dia nggak bisa datang. Oke, seperti itu. You got it? Oke, paham? Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga. Apa itu? Expression of asking, giving, and responding permission. Ungkapan untuk meminta, memberi, dan merespon permission. Apa itu? Izin. Oke. When you ask permission, ya, ketika kamu meminta izin to use something, untuk melakukan sesuatu that belongs to someone else, yang itu adalah milik orang lain, you have to do your best to be polite. Kamu harus melakukan yang terbaik, ya, untuk bersikap sopan. Jadi ketika kita mau meminjam nih barang punya orang lain, gimana caranya? Kita harus bilang, kita harus izin dulu dengan sopan. It is desirable to use the word please, ya. Ini tuh misalnya sebaiknya menggunakan kata tolong. Oke. Here are the expression of asking for permission, ya. Berikut adalah contoh-contoh kalimat untuk meminta izin. Misal nih, dilihat nih. Oke, ada gambar nih, ada gambar pintu yang terbuka. Nah, si Denny mau menutup pintunya. Apa yang diucapkan si Denny di sini? Denny melihat temannya, di situ ada dia dekat dengan pintu dan pintunya terbuka. Nah, apa coba? May I close the door, please? Bolehkah saya menutup pintu, tolong? Ya kan, dia sopan banget tuh. May I close the door, please? Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Please, can I have a look at your photo album? Tolong bolehkah saya melihat foto album Anda? Jadi kita mau melihat foto albumnya teman kita, itu kita izin dulu, ya. Kita izinnya baik-baik, bener-bener sopan, oke? Nah, selanjutnya, would it be alright if I borrow your mobile phone? Apakah tidak apa-apa jika saya meminjam ponsel Anda? Nah, itu beberapa contoh-contoh kalimat permission, ya. Ask permission. Nah, untuk beberapa ungkapan untuk memberikan izin nih, setelah ada orang meminta izin kepada kita, kita kan ada dua kemungkinan tuh, menolak dan menerima. Ketika kita menerima izinnya tuh, ya, gimana? Yang pertama, misal nih, kasih contoh, certainly, tentu. Terus yang kedua, no, I don't mind. Tidak, saya tidak keberatan. Saya nggak keberatan tuh, itu dipinjam sama kamu, buku ini dipinjam sama kamu, kayak gitu misal. Selanjutnya, yes, you have my permission. Ya, kamu memiliki izin saya. Terus selanjutnya, ada lagi, yes, please do. Ya, silahkan. Nah, itu beberapa contoh cara memberikan izin, ya. Selanjutnya, beberapa contoh untuk menolak izin, ya. Di sini ada apa aja? I am sorry, but that not possible. Ya, maaf, tapi itu tidak mungkin, ya, itu nggak bisa, jadi saya nggak memberikan izin, kayak gitu, itu nggak mungkin, kayak gitu, ya. Terus ada lagi apa? I'm afraid but you can't. Aku takut, ya, tapi kamu tidak bisa. Oke, selanjutnya apa lagi? No, please don't. Tidak, tolong, jangan. Ketika kamu ada temennya yang meminjam sesuatu kamu dan kamu merasa itu privasinya kamu, ya, kamu bisa jawab no, please don't, enggak, jangan, enggak boleh, kayak gitu, ya. Oke, I think enough, ya, untuk materi pembahasan kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa buat senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir, ya, dan kita bisa segera untuk bertatap muka. Oke? Jangan lupa kosakatanya tadi yang kalian dapatkan dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan dicatat dan dihafalkan, diingat-ingat, banyak-banyakin praktik bahasa Inggris meskipun tidak di sekolah, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.